Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bu. Oke, baik, kita hari ini lanjut topik kita tentang pengadilan pajak ya. Sebelumnya memang sudah pernah kita singgung ya tentang banding keberatan. Nah, di sini kita masuk ke pengadilan pajaknya. Jadi munculnya pengadilan pajak itu karena adanya keberatan ya banding dari wajib pajak karena munculnya surat ketetapan pajak tadi seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ya keberatan di sini ya. Jadi wajib pajak itu mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak. Nah, atas dari SKP tadi ya, surat ketetapan pajak, baik dia kurang bayar tambahan, lebih bayar, kemudian nihil, ataupun pemotongan ataupun pemungutan pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, di sini keberatan di sini adalah merupakan jenis pajak dalam satu masa pajak atau tahun pajak. Nah, jadi masa pajak itu yang kita ketahui adalah 1 tahun itu 12 bulan. Nah, jadi keberatan yang diajukan di sini adalah mengenai materi ataupun isi dari ketetapan pajak. Ya, baik berupa jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang pajak tadi, jumlahnya besarnya pajak yang harus dibayar si wajib pajak, ataupun pemotongan serta pungutan pajak tadi. Nah, apabila wajib pajak ya berpendapat bahwa jumlah rugi ataupun jumlah pajak serta pemotongan ya ataupun pungutan pajak itu tidak sesuai ya dengan hitungan dari si wajib pajak dan dengan si fiskus, maka di sini wajib pajak boleh mengajukan keberatan ya dengan membuat surat keberatan apabila sudah keluar surat ketetapan pajak itu tadi. Nah, keberatan diajukan ini seperti biasa ya dibuat surat permohonan tertulis secara bahasa Indonesia dengan ya berisikan ya di sini bahwa jumlah pajak yang terhutang atau jumlah pajak yang dipotong, dipungut ataupun jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan beberapa alasan. Nah, kemudian keberatan juga bisa diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim suatu ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pungutan pajak tadi. Jadi wajib pajak bisa mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak tadi. Jadi wajib pajak wajib juga melunasi ya pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak. Ya dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh si fiskus. Nah, surat keberatan ditandatangani oleh si wajib pajak. Nah, apabila bukan langsung yang menandatangani ya, bukan si wajib pajak, maka harus melampirkan surat kuasa khusus seperti itu. Nah, jadi keberatan jika tidak memenuhi syarat, maka itu tidak dianggap sebagai surat keberatan, ya. Nah, apa saja sih hak wajib pajak dalam mengajukan keberatan? Nah, di sini wajib pajak ya silakan membuat pengajuan keberatan kepada Dirjen Pajak dengan memberikan keterangan secara tertulis yang menjadikan dasar pengenaan pajaknya, perhitungan rugi ataupun pemotongan serta pungutan pajak tadi. Nah, kemudian maka Dirjen Pajak akan memberikan keterangan yang diminta oleh si wajib pajak ya dalam jangka waktu 20 hari ya jam kerja sesuai ya surat permintaan wajib pajak tadi. Nah, surat keberatan tadi disampaikan ya kepada si wajib pajak yang belum memenuhi persyaratan ya. Jadi wajib pajak dapat menyampaikan perbaikan surat keberatan. Nah, jadi kalau misalnya ada terjadi kesalahan dalam surat keberatan tadi, nah silakan si wajib pajak untuk melengkapi permohonan surat keberatan perberatannya tadi ya, itu paling lama jangka waktu 3 bulan. Nah, setelah wajib pajak menyampaikan perbaikan surat keberatan tadi, maka tanggal penyampaian perbaikan surat keberatan itu merupakan tanggal surat keberatan diterima.
Jadi kalau sebelum adanya keputusan diterbitkan, maka wajib pajak juga tetap ya menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan secara tertulis. Oke. Kemudian ya, jadi wajib pajak di sini ya wajib hadir ya dalam ini ya rapat ya istilahnya surat pemberitahuan yang untuk membahas tentang mengenai keberatannya tadi ya. Setelah surat keberatannya itu tadi disetujui, maka di sini diadakanlah pertemuan antara si fiskus dan wajib pajak. Nah, wajib pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang disampaikan sepanjang surat pemberitahuan untuk hadir belum disampaikan kepada si wajib pajak. Jadi wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar. Ya, seperti itu. Ya, jika ternyata pada surat pemberitahuan itu tadi ya pertemuan antara si fiskus dan si wajib pajak setelah diperiksa ya keberatan si wajib pajak seperti yang sudah diajukan dalam pengajuan surat keberatan, maka si fiskus akan memeriksanya, ternyata keberatannya itu tidak diterima gitu ya. Jadi tidak sesuai setelah pemeriksaan. Nah, yang benar itu adalah pemeriksaan dari si fiskus. Mungkin kenapa seperti itu? Mungkin ada beberapa aturan yang tidak diketahui oleh si wajib pajak ya, sehingga ketentuan umum perpajakannya itu tidak dapat dilaksanakannya seperti itu. Nah, keberatan di sini kalau kita bilang ya tadi bahwa wajib pajak mengajukan keberatan jangka waktu pelunasan pajak itu diatur dalam pasal 9 ayat 3 ataupun ayat 3A. Nah, atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh ya sampai ya di sini Oke, sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Nah, di sini bahwa wajib pajak itu dalam mengajukan keberatan, ya, ini katanya bahwa atas jumlah pajak yang belum dibayar ataupun pada saat pengajuan keberatan tertangguh, maka sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Nah, ini aturan baru dan maka pengajuan permohonan banding ya. Jika si wajib pajak mengajukan permohonan banding, maka sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% ya yang diatur dalam ayat 9 ya yang akan dikenakan pada pasal 25 ayat 10 HUP ya gitu. Nah, jadi surat keputusan keberatan itu merupakan surat atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak ya atas pemotongan atau pungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. Jadi ada pihak lain yang melakukan pemotongan ternyata terjadi kesalahan ya sehingga merugikan si wajib pajak. Nah, Dirjen Pajak ya akan memberikan jangka waktu 12 bulan ya sejak tanggal surat keberatan diterima. Nah, Dirjen Pajak juga dapat mengabulkan seluruh atau sebagian ataupun menolak ataupun bisa juga menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Nah, jangka waktu yang dimaksud di sini ya dalam ayat 1 bahwa Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan. Maka keberatan yang diajukan bisa dianggap dikabulkan apabila keberatan itu sama sekali tidak ada keputusannya ya diterima ataupun ditolak gitu. Oke, kita masuk ke banding ya. Ke banding. Nah, di banding di sini wajib pajak mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keberatan yang
Dimaksud di sini dalam pasal 26 ayat 1. Nah, permohonan ini dibuat juga secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jangka waktunya 3 bulan. Sejak surat keputusan keberatan diterima, ya dilampirkan dengan salinan surat keputusan keberatan. Nah, pengajuan permohonan banding ini tidak menunda kewajiban ya si wajib pajak dalam membayar pajaknya tadi ataupun pelaksanaan penagihan pajak. Jadi wajib juga harus membayarnya. Nah, apabila permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi di mana dendanya itu adalah 100% dari jumlah pajak ya berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Seperti itu. Bu, kalau ternyata keberatan yang diajukan ataupun banding yang diajukan oleh si wajib pajak benar dia tidak mengalami kekurangan bayar pajak, itu apakah benar akan dikembalikan, Bu? Iya, itu akan dikembalikan. Istilahnya apabila dia ternyata sudah membayar utang pajak setelah dia banding ternyata dia memang benar tidak mengalami kekurangan bayar pajak seperti itu akan dikembalikan oleh si Fiskus. Nah, contoh di sini ada PT ABC, ya dia mengajukan banding di mana katanya dia mengalami kekurangan pembayaran pajak sebesar 18 juta. Nah, sejak 1 bulan dari penerbitan putusan banding tadi, ya maka sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan atas jumlah 18 juta tidak diberlakukan. Nah, jadi permohonan contohnya ternyata hasilnya permohonan banding PT ABC ditolak, di mana putusan banding itu di tanggal 20 Agustus 2009. Maka jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan itu adalah 18 juta. Sehingga di sini si wajib pajak dikenakan lagi sanksi administrasinya yaitu 100% dari jumlah pajak yang terutang yaitu adalah 18 juta. Jadi 2 kali lipat sehingga dia harus membayar utang pajaknya beserta dengan administrasi dendanya itu adalah 36 juta. Ya, jadi pada saat kita mengajukan keberatan, kita harus benar-benar mempelajari dulu, benar enggak? Gitu ya, bahwa tentang ketentuan umum perpajakan di perusahaan kita itu memang mengalami berdasarkan surat keputusan pajak tadi kurang bayar atau lebih bayar. Kita pastikan lagi dengan aturan-aturannya berdasarkan jenis transaksi pajaknya ya seperti itu. Nah, jadi kalau ternyata memang benar kita kurang bayar ya udah berarti kita tidak perlu banding gitu. Tapi kalau kita yakin dengan bukti yang jelas dan otentik, kita boleh melakukan bandingnya. Kenapa? Yang dipikirkan di sini adalah sanksi administrasinya. Ya kan? Ternyata kita kalah, ditolak, maka akan menyebabkan kita bisa 2 kali dalam membayar utang pajak itu tadi, ya berupa pajak terutang dengan sanksinya. Nah, kemudian putusan banding di sini merupakan putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan ya keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Jadi, putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman ya yang dijelaskan dalam pasal 15 ayat 1 bahwa pengadilan khusus ya dalam ketentuan ini antara lain adalah pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara. Oke, kita lihat gugatan wajib pajak atau penanggung pajak di sini adalah pelaksanaan surat paksa ya surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. Nah, yang kedua adalah keputusan pencegahan dalam rangkaian penagihan pajak. Nah, yang ketiga adalah keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. Oke, kemudian yang keempat adalah penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur ataupun tata cara yang diatur. Nah, bisa juga diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Ya, itu.
Oke, nah pengadilan pajak di sini ya dia mendefinisikan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak ya atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajaknya. Jadi pengadilan pajak memang berkedudukan di ibu kota negara. Nah, sidang pengadilan pajak bisa dilakukan di mana saja ya seperti itu. Oke, nah kekuasaan dalam pengadilan pajak ya di sini dia mempunyai wewenang ada tugas yaitu adalah memeriksa dan memutuskan atas sengketa pajak tadi. Nah, jadi pengadilan pajak dalam hal banding di sini adalah memutuskan ya atau memeriksa sengketa di mana terhadap keputusan keberatan ya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi gugatan atas pemeriksaan ataupun memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak ya atau keputusan pembetulan atau keputusan lain. Jadi pengadilan pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang pengadilan pajak. Jadi pemeriksaan sengketa pajak ini ya itu akan dilakukan di pengadilan pajak gunanya memanggil atau meminta data keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga ya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pengadilan pajak merupakan pengadilan tinggi pertama ya. Jadi dan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan tentang sengketa pajak tadi. Jadi nanti setelah ternyata selesai melakukan pengadilan pajak ya memutuskan sengketa pajak apakah benar ternyata wajib pajak itu mengalami kekurangan bayar pajak dan ternyata dia tidak sanggup membayarnya, maka ada aset yang dilelang ya. Kemarin yang kita pelajari sebelumnya bahwa ada wajib pajak yang melakukan permohonan untuk dicicil dalam pembayaran pajaknya, ya kan? Tapi dengan catatan dia harus mengagunkan asetnya tadi, gitu. Nah, ternyata kalau memang tidak sanggup membayar itunya pajaknya, maka aset yang diagunkan tadi, ya, dianggunkan ya istilahnya jadi jaminan ya itu akan disita ya dilelang. Banyak ya kalau Anda lihat ada plang bahwa aset ini merupakan hasil lelang oleh Dirjen Pajak ya sengketanya. Oke. Ini udah kita bahas ya tadi. Nah, keputusan pengadilan di sini merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuasaan hukum tetap. Nah, jadi juga dia bisa mengeluarkan putusan sela atas gugatan yang berkenaan dengan permohonan penundaan penagihan pajak. Nah, siapa saja pihak yang bersengketa dengan mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak itu kepada si Mahkamah Agung. Nah, keputusan pengadilan pajak itu bisa berupa menolak sifatnya, mengabulkan sebagian atau seluruh, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima atas keberatan ataupun banding tadi, dan membetulkan kesalahan tertulis ataupun kesalahan hitung atau membatalkan ya atas tentang surat ketetapan pajak tadi ya yang kurang bayar tadi. Nah, peninjauan kembali di sini adalah permohonan yang harus diajukan dengan alasan apabila ya putusan pengadilan pajak ya ternyata ada dasar kebohongan atau penipuan oleh pihak lawan sehingga perkaranya diputuskan atau didasarkan pada bukti yang akhirnya oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Nah, yang kedua, bukti tertulis baru penting dan bersifat menentukan. Jadi apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda. Nah, pengadilan pajak di sini ya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 ya tanggal 12 2002 mengganti dari Undang-Undang Badan Penyelesaian ya sengketa pajak. Nah, ini beberapa pengertian tadi udah kita bahas sengketa pajak, banding ya, gugatan ya, surat uraian banding, ini surat
banding kepada pengadilan pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh permohonan banding. Ada surat tanggapan. Surat tanggapan di sini adalah surat dari tergugat kepada pengadilan pajak yang berisi jawaban atas gugatan yang diajukan oleh penggugat. Nah, surat bantahan. Ini surat dari pemohon banding atau penggugat kepada pengadilan pajak yang berisi bantahan atas surat uraian banding atau surat tanggapan. Nah, kedudukan dan tepat kedudukan di sini ya adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman ya bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Jadi pengadilan pajak berkedudukan di ibu kota ya. Ini tadi ya, sidang bisa dilakukan di mana saja ya. Ini susunan untuk pengadilan pajak itu ada hakim, pimpinan, anggota, sekretaris, dan panitra. Nah, untuk pimpinan itu terdiri dari ketua dan paling banyak 5 orang wakil ketua. Nah, hakim diangkat oleh presiden, yang dimana disetujui oleh ketua Mahkamah Agung. Nah, ketua dan wakil ketua diangkat oleh juga presiden dan disetujui oleh Mahkamah Agung. Nah, ketua dan wakil ketua dan hakim masa jabatan itu adalah 5 tahun dan boleh diperpanjang 1 kali masa jabatan. Ya. Ini lagi ajan, kita bentar. Ya, sebentar aja menunggu. Jadi kita lanjuti bentar ya.
Oke, kita lanjut ya. Nah, ketua dan wakil ketua dan hakim ya, ini merupakan pejabat negara ya, di mana dia melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di bidang sengketa pajak ya. Oke, apa saja sih syarat hakim? Ya ini tidak jauh ya sama, tapi yang intinya di sini adalah dia harus memahami tentang perpajakan, khusus untuk hakim ini ya, berhubungan dengan sengketa pajak. Jadi dia harus mengetahui bidang perpajakan ya. Juga dia memiliki sarjana hukum. Jadi banyak ya rata-rata sekarang ini banyak berfokus kepada ini apa yang ingin menjadi pengacara pajak. Nah, jadi dia udah ngambil D3 pajak, dia ngambil lagi S1 hukum ya, pengacara pajaknya. Nah, ini syaratnya ya. Tidak jauh beda dengan lain, tapi di sini hakim tidak boleh merangkap menjadi sebagai penasihat hukum, konsultan pajak, dan akuntan publik ataupun pengusaha. Nah, pemberhentian hakim di sini pensiunannya umurnya 65 ya, tidak jauh beda. Nah, syarat-syarat dalam untuk hakim dan panitra. Tadi ya, tugas wewenang kekuasaannya. Oke. Nah, ini pengetahuan banding sudah kita bahas ya tadi, pencabutan banding. Nah, pencabutan banding di sini banding dicabut ya dengan atau bisa dihapus dari daftar sengketa dengan penetapan ketua dalam surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. Nah, putusan majelis atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atau ya atas persetujuan terbanding tadi ya. Nah, ketentuan gugatan, nah di sini sudah ada kita bahas tadi ya, mau dibaca saja. Nah, pencabutan gugatan, nah di sini, nah gugatan itu bisa dicabut ya dari daftar sengketa apabila ketua menetapkan bahwa surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang putusan majelis atau hakim melalui pemeriksaan ya dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan tadi. Nah, gugatan juga dicabut melalui penetapan ya atau putusan ya yang dapat diajukan kembali ya. Nah, permohonan dan penundaan di sini ya dilaksanakan adalah tidak menunda atau menghalangi kegiatan penagihan pajak ya. Jadi tetap juga ya bahwa intinya di sini dibayar utang pajaknya sambil akan dilakukan pemeriksaan kembali ya terhadap keberatan atau banding dari si wajib pajak ya sampai ada putusan dari pengadilan pajak tadi gitu. Nah, waktu banding yaitu paling lama itu 3 bulan ya. Nah, surat permintaan tanggapan di situ tuh 1 bulan ya. Ya. Oke. Nah, pelaksanaan sidang ya tetap ya secara umum sama di sini harus dihadiri saksi bukti yang mengatakan bahwa ternyata terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak tadi. Nah, jadi sini juga harus menghadirkan saksi ya. Nah, tetap ada saksinya ya dalam suatu persidangan sengketa pajak tadi. Nah, alat buktinya di sini bisa surat, keterangan ahli, para saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim, serta keadaan diketahui oleh umum atau yang harus perlu dibuktikan. Ya, transaksi-transaksi. Makanya intinya kalau masalah pajak ini adalah tentang transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, bahwa transaksi itu termasuk objek pajak atau tidak ya, seperti itu. Nah, sifat putusan, nah di sini ya putusan akhir mempunyai kekuatan hukum yang tetap
Ya, jadi pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak ke Mahkamah Agung. Nah, jadi kalau pengadilan pajak sudah mengajukan ternyata tidak lagi merasa yakin ya, merasa bahwa itu terjadi kesalahan, maka yang terakhir adalah ke Mahkamah Agung ya, seperti itu. Nah, pemeriksaan biasa ya. Kemudian ini keputusannya ya, sama ya, waktunya 30 hari ya, tidak jauh. Itu ini peninjauan kembalinya. Oke, itu saja ya topik kita tentang pengadilan pajak ya. Itu tidak jauh, jadi memang intinya adalah dasarnya di Ketentuan Umum Perpajakan ya. Kemudian makanya hati-hati dalam menghitung pajak. Makanya perlulah di sini yang namanya adalah tax planning ya, perencanaan pajak, manajemen perpajakan, supaya tidak terjadi yang namanya kelebihan bayar atau kurang bayar ya, seperti itu. Nah, kalau benar-benar kita ternyata terdapatlah kurang bayar, tiba-tiba kita banding atau berat, nah ini harus benar-benar Ibu ingatkan lagi, benar-benar diperiksa apakah memang benar ya, kita memang yakin tidak mengalami kurang bayar. Kita periksa semua setiap transaksi di tahun masa pajak yang tadi. Nah, tapi terkadang kalau memang benar gitu ya, di tahun pajak itu kita tidak mengalami kekurangan bayar gitu. Tapi ingat tahun pajak sebelumnya gitu. Nah, hati-hati gitu. Jadi, Bu, dasar tahun pajak sebelumnya itu berdasarkan peraturan. Nah, kalau peraturan itu dikeluarkan sebelum ada transaksi, ya kan, yang tadi yang seharusnya peraturan ini keluar, ternyata yang merupakan transaksi tidak termasuk objek pajak, tiba-tiba tahun depan keluar peraturan termasuk objek pajak, itu berbeda kasusnya. Jadi kita harus menilai transaksi tersebut sesuai dengan peraturannya tadi, ya, tidak bisa disamakan ya, gitu. Kalau memang ternyata peraturan itu berlaku pada masa tersebut masih berlaku, berarti harus kita laporkan. Tapi kalau tidak, ya itu berbeda. Jadi mengenai apalagi pasal 21 ya, termasuk pasal 4 ayat 1 ya, melihat dari peraturannya ya, seperti itu. Oke. Saya